Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar soleh-soleha pada pagi hari ini? Harapannya Ustazah kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap giat belajar dari rumah. Nah, hari ini kita belajar bahasa Indonesia dan materi kita hari ini adalah tentang saran dan tanggapan. Jadi kita akan belajar bagaimana cara kita memberikan saran serta juga tanggapan. Kita langsung saja ya. Nah, kita masuk dulu, apa sih itu sebenarnya saran? Jadi saran itu sama dengan usulan, yakni menanggapi tindakan atau pendapat orang lain berupa usulan yang menurut pemberi saran adalah yang terbaik atau lebih baik dari sebelumnya. Kalimat saran juga dapat diartikan sebagai kalimat yang berisi pendapat, biasanya dalam bentuk solusi, yang diajukan kepada seseorang tentang suatu masalah atau objek. Nah, saran itu memiliki karakteristik atau ciri-ciri. Jadi kalimat saran punya ciri-ciri. Nah, yang pertama adalah penerapan perjanjian inversi, di mana urutan tidak selalu terungkap predikat atau subjek sampai subjek. Jadi ceritanya dalam sebuah kalimat saran itu tidak tersusun atau tidak terstruktur seperti kalimat efektif yang biasanya. Jadi tidak melulu harus subjek, predikat, dan objek, tapi karena terkadang ada juga yang tidak memiliki predikat sama sekali. Nah, yang kedua, aktor tidak selalu terungkap. Yang ketiga, penggunaan intonasi dengan nada rendah di akhir pidato atau pada saat menyampaikannya secara lisan. Yang keempat, penggunaan sejumlah partikel seperti afirmasi, penyempurnaan, dan kata-kata undangan untuk kegiatan, larangan, harapan, dan permintaan. Nah, di sini Ustazah berikan 2 contoh. Contoh yang pertama, tidak, sebenarnya 3. Ada satu lagi contoh di belakang, tapi Ustazah sebutkan dulu contoh kedua ini. Yang pertama, saran saya pencarian korban tidak mungkin karena hari ini sudah mulai gelap. Bagaimana kalau melanjutkan evakuasi besok pagi? Nah, yang kedua, seharusnya Budi membersihkan kamarnya agar selalu terlihat bersih dan rapi. Jadi kalimat saran pada umumnya itu selalu dimulai dengan kata saran saya, seharusnya, sebaiknya, semestinya, atau pokoknya dia selalu didahului dengan kata seperti itu. Saran saya, sebaiknya, seharusnya, semestinya. Nah, kita lihat contoh ketiga. Contoh ketiga ini kalimatnya lebih panjang lebar ya penjelasannya. Seperti ini, proposal ini terdengar sangat bagus. Jadi sebelum dia menyampaikan sarannya, dia memuji dulu sesuatu itu. Nah, namun terus saran saya untuk pertunjukan artistik dipertahankan sebelum hari kelulusan atau hasil kelulusan, karena jika diadakan setelah lulus, banyak siswa tidak akan berpartisipasi. Jadi sebelum dia memberikan sarannya, dia memuji dulu. Dia memberikan pujian dulu, setelah itu memberikan sarannya dan juga alasannya. Jadi saran yang baik itu harus selalu dilengkapi dengan alasan kenapa kita sampai memberikan saran seperti itu. Oke, next kita masuk ke tanggapan. Jadi tanggapan itu adalah pendapat ataupun reaksi seseorang setelah melihat, mendengar, ataupun merasakan sesuatu. Tanggapan dapat berupa persetujuan, sanggahan, pertanyaan, atau pendapat. Semua tanggapan harus disampaikan dengan sopan. Dalam menanggapi suatu permasalahan harus disertai jalan keluar atau solusi. Nah, di sini ada tata cara menyampaikan tanggapan, yaitu tanggapan yang disampaikan harus sesuai topik pembahasan. Yang kedua, penyampaian tanggapan harus dapat membuat orang lain memahami pembahasan permasalahan. Yang ketiga, kalimat tanggapan harus murni pendapat sendiri. Yang keempat, kalimat tanggapan hendaknya merupakan kalimat yang benar dan tidak ambigu. Ambigu maksudnya tidak membingungkan. Yang kelima,
Jika yang disampaikan merupakan tanggapan negatif, maka sebaiknya tidak dibarengi dengan emosi. Yang selanjutnya, penyampaian kalimat tanggapan dapat diiringi dengan gerakan, mimik muka, atau nada suara. Terus, kalimat tanggapan harus bersifat objektif. Nah, ketika menyampaikan tanggapan, hendaknya tidak menjelekkan pihak lain. Kalimat tanggapan akan lebih kuat jika dibarengi dengan fakta. Nah, jadi ini cara menyampaikan kalimat tanggapan. Nah, selanjutnya jenis kalimat tanggapan. Jadi kalimat tanggapan itu ada dua. Yang pertama, kalimat tanggapan positif. Nah, di sini merupakan kalimat tanggapan atas informasi atau peristiwa yang bersifat optimis atau mendukung informasi terkait. Jadi, kalau kalimat tanggapan positif itu dia seperti menyetujui sebuah informasi atau menyetujui sebuah peristiwa. Nah, kalau sedangkan kalimat tanggapan negatif merupakan kalimat tanggapan atas informasi atau peristiwa yang bersifat menjatuhkan karena tidak setuju dengan informasi terkait. Jadi, kalau kalimat tanggapan negatif itu dia menyampaikan ketidaksetujuan atau sanggahan. Nah, di sini ada dua contoh Ustazah berikan, yaitu contoh kalimat tanggapan positif dan contoh kalimat tanggapan negatif. Jadi bisa dilihat perbedaannya. Kalau di contoh kalimat tanggapan positif, dia cukup menyampaikan kalau dia setuju dengan sebuah pendapat. Nah, sedangkan pada kalimat tanggapan negatif adalah dia menyampaikan ketidaksetujuannya tapi dengan cara yang sopan. Nah, thank you very much for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sampai sini pertemuan kita hari ini. Materi yang sempat Ustazah bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.